Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lingkungan dan Pertanahan dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Tentunya senang sekali kami kembali hadir menyapa Sobat semua di Rabu Podcast bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel Maju Untuk Semua. Tentunya bersama saya Tian Histilia. Pada hari ini Sobat, kita akan membahas tema podcast kita yang berjudul Menjaga dan Merawat Lingkungan dengan Ekoenzim mulai dari rumah tangga. Nah, seperti biasa Sobat, saya tidak sendiri karena saya sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan juga berkompeten di bidangnya masing-masing. Langsung saja kita menyapa yang pertama narasumber kita, ada Bapak Haris, Sarjana Ekonomi, PIC Komunitas Ekoenzim Nusantara Sumatera Selatan. Halo Bapak, apa kabarnya? Baik ya Bapak ya. Baik, di sebelah Bapak Haris ini ada wanita cantik yang menginspirasi ya. Ini ada Ibu Dr. Neni Rohyani MTIPM. Beliau merupakan dosen teknik kimia Universitas PGRI Palembang dan praktisi ekoenzim. Halo Ibu. Ini mungkin sobat yang ada di rumah ini ada mahasiswa atau mahasiswinya ya Bu ya yang nonton ya. Oke. Dan di sebelah saya ini tentunya ada Bapak Sudarnoto STMSI selaku Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat ya Bapak ya. Baik Bapak dan Ibu, pada hari ini kita akan membahas lebih banyak lagi tentang tema kita, ya ini ekoenzim mulai dari rumah tangga. Mungkin sobat yang di rumah penasaran Ibu, apa sih ini ekoenzim? Mungkin saya akan bertanya kepada Ibu dosen dulu nih yang terutama. Boleh dijelaskan Ibu apa itu ekoenzim? Oke. Terima kasih Mbak Ria. Baiklah, yang dimaksud dengan ekoenzim di sini adalah proses cairan yang berasal dari limbah organik, ya, limbah organik dengan penambahan molase ataupun gula merah, ya, dengan perbandingan 1:3:10, artinya 1 bagian molase ataupun gula merah, kemudian 3 bagian bahan organik, kemudian 10 bagian dari air. Nah, bahan organiknya di sini yaitu bahan organik berupa sisa-sisa daripada kulit buah maupun sayur yang tidak busuk ataupun berulat. Hanya itu persyaratannya. Kemudian dia membutuhkan waktu proses fermentasinya selama 3 bulan kayak gitu dengan proses aerob, artinya kedap, tidak membutuhkan udara kayak gitu. Jadi betul-betul kedap. Jadi memang membutuhkan waktu 3 bulan sehingga didapat cairannya seperti yang tampak di meja kita ini. Oh, seperti ini ya Bu ya ekoenzimnya ya Bu. Itu. Kalau boleh tahu manfaat atau fungsi dari ekoenzim ini sendiri apa sih Bu? Manfaatnya ini seperti yang biasa kita di komunitas bicarakan bahwa manfaatnya ini sejuta manfaat. Artinya manfaatnya ini pertama kita dari lingkungan keluarga kayak gitu ya, kebutuhan rumah tangga misalnya untuk mengepel, kemudian untuk cuci baju, kemudian untuk cuci piring, mengelap kaca dan sebagainya. Dan lingkungan itu mempengaruhi juga pada lingkungan tanah, air dan udara kayak gitu. Di samping itu ada juga dibutuhkan untuk kesehatan, misalnya untuk luka-luka ringan kayak gitu, bahkan untuk detox ya, untuk terapi-terapi itu bisa dimanfaatkan dari hasil daripada ekoenzim yang kita dapatkan dari proses fermentasi tersebut. Oke, ini kan dari sisa-sisa apa tadi Bu? Sayuran sama buah, ya. Biasanya sayuran buahan apa yang sering digunakan dalam ekoenzim? Yang jelas tadi intinya bahwa kalau untuk kulit ya berasal dari sisa itu kita kalau buah itu kulit, jadi bukan dari ini bijinya tidak kita gunakan. Nah, dari kulit ini yang jelas kulitnya itu jangan terlalu kering, misalnya pada salak ataupun kelapa itu tidak bisa kita gunakan, ataupun berminyak kayak gitu ya. Durian itu tidak kita gunakan, itu bisa langsung dijadikan pupuk. Jadi kulit buah dan sayur tadi sudah saya kemukakan bahwa yang jelas intinya tidak busuk ataupun berulat kayak gitu. Ya, jadi dari kulit buah-buahan semua bisa digunakan asal tidak yang kering kayak gitu, yang seperti tadi salak dan kelapa dan lain-lainnya. 3 bulan tadi ya Bu? Selama 3 bulan betul. Minimal 3 bulan gitu. Oke, baik. Ini saya akan bertanya kepada Bapak Aris ini selaku komunitas PIC Komunitas Ekoenzim Nusantara Sumatera Selatan, Bapak. Yang saya ingin tanyakan ini, mengapa ekoenzim ini sangat penting untuk menjaga dan juga merawat lingkungan, Pak? Ya, terima kasih Mbak Tia, Mbak aja ya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Neni bahwa
ketika membuat ekoenzim kan kita menggunakan sampah dari sisa dapur yang digunakan misalnya untuk masak. Kan ada sisa-sisa, misalnya kalau sayur mungkin ada batang-batang yang sudah layu itu kan tidak dipakai ya. Kemudian kulit-kulit buah itu tidak mungkin dikonsumsi. Kalau seandainya tidak diolah, tentu itu akan larinya ke tempat sampah. Betul. Dan akan dibuang ke tempat pembuangan akhir atau ke TPA. Dan setahu kami ya, dari info yang kami dapat bahwa nanti Ibu bisa koreksi, Ibu Neni, orang kimia ya, itu kalau dia busuk secara anaerob, secara tanpa udara, dia akan menghasilkan gas metana. Dan gas metana ini lebih kuat dari karbon dioksida, bisa puluhan kali lebih kuat, sehingga nanti akan menghasilkan gas metana yang bisa menyebabkan sebagai salah satu penyebab dari pemanasan global. Makanya dengan kita mengolah sampah rumah tangga kita, bertanggung jawab terhadap sampah rumah tangga kita secara tidak langsung udah membantu bumi, tidak membuang sampah, tetapi malah menjadikan sampah tersebut menjadi bermanfaat, seperti yang Ibu Neni sampaikan tadi, bisa untuk rumah tangga, untuk yang lain-lain ya, dapur misalnya itu ngepel, atau yang lainnya bisa semprot, kalau misalnya ruangan penuh asap juga bisa dipakai. Dan prosesnya, ini saya tambahkan sedikit dari Ibu Neni tadi, itu kalau seandainya di kondisi di Sumatera Selatan yang tropis ya, kita memang butuhnya 90 hari atau 3 bulan. Tapi kalau daerah dingin itu kita butuhnya lebih, bisa 6 bulan gitu. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Neni, itu prosesnya itu harus kedap atau anaerob, tanpa udara, sehingga nanti hasilnya ya seperti itu. Hasilnya hasil fermentasi, warna bergantung dengan jenis bahan dan gula yang digunakan. Iya, ini ada warna coklat pekat sama agak ini ya Pak ya. Iya, tapi ini hanya beda di bahan. Kalau gulanya sama, ini molase semua. Ya, kita di Palembang atau di Sumsel kita menggunakan molase dengan alasan karena dia lebih murah. Kita hanya 10.000, kita udah bisa dapat 10 liter ekoenzim. Dan pada saat penggunaan ya ekoenzim juga lebih ini, tidak langsung dalam konsentrasi seperti itu, tapi kita harus encerkan dulu. Oh, berarti karena ditambah air juga ya Pak ya? Karena pada saat proses tersebut juga timbul mikroba, dan mikroba itu ketika diencerkan justru lebih bermanfaat. Gitu. Ini kalau boleh tahu Bapak, mengapa yang cairan ekoenzim ini lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan larutan yang pada umumnya dijual di pasaran gitu Pak, yang komersil? Iya, terima kasih. Wah, ini pertanyaannya bagus sekali. Justru salah satu fungsi daripada ekoenzim ini adalah membantu kita, membantu rumah tangga seperti tadi disebutkan oleh Ibu Neni, misalnya untuk ngepel, kan ini tadi kan ngepel kan. Karena dia ini organik, kita menggunakan dari sayur-sayur, dari kulit buah, itu lebih aman karena tidak ada bahan kimia yang ditambahkan di sana. Yang ada itu hanya tadi disebutkan gula 1 bagian, sampah dapur itu 3 bagian, dan air 10 bagian. Sehingga pada saat digunakan, testimoni dari teman-teman termasuk saya sendiri, mungkin Ibu juga, lantainya juga lebih kesat. Kemudian aromanya itu bisa mengusir kecoa. Kecoa itu tidak tahan dengan aroma ini, aroma organik daripada ekoenzim ini, sehingga sekali pakai 2 manfaat, bisa membunuh kuman dan juga bisa menjauhkan kecoa-kecoa supaya nggak masuk ke dalam rumah. Iya, banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali ya Pak ya manfaatnya dari cairan ini ya Pak, ekoenzim ini. Dan juga untuk pembuatannya ini tidak sulit karena memang bahan-bahannya dari sisa-sisa makanan, sayuran dan juga buahan ya Pak ya. Benar sekali. Baik Bapak, tentunya ini sobat di rumah ini masih penasaran apa lagi sih yang akan kita bahas tentang tema kita pada hari ini, tetapi kita break dulu Bapak setelah jeda pariwara berikut.
Baik Sobat Lingkungan dan Pertanahan, kembali lagi di Rabu Podcast bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel Maju untuk semua. Kembali lagi kita akan membahas tema kita pada hari ini lebih banyak tentang ekoenzim. Nah mungkin Sobat di rumah ini penasaran bagaimana sih cara membuat ekoenzim yang ada di depan ini. Kita langsung tanyakan kepada narasumber yang ada di sebelah saya. Ini ada Bapak Noto dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan ini Bapak. Kalau boleh tahu Bapak, apakah ekoenzim sendiri ini bisa dibuat oleh kita sendiri atau memang ada khusus Bapak pembuatannya, dan bagaimana cara pembuatan ekoenzim sendiri Bapak? Ya baik, terima kasih Mbak Tia. Jadi sebagaimana disebutkan oleh rekan kami tadi bahwa ekoenzim ini dibuat dari sisa-sisa organik seperti kulit buah dan sayur-sayuran. Jadi ini biasanya ibu-ibu di dapur kan. yang harusnya ibu di dapur. Ya, jadi Mbak Tia, jadi ini ada 3 komponen kan, di air kan untuk larut, kemudian ada buahnya, kulit-kulit buah dan sayuran tadi sisanya, kemudian gula atau molase, gula merah misalnya. Jadi untuk perbandingannya airnya 10 ya. Kemudian untuk kulit buah dan sayur 3 perbandingannya. Kemudian untuk gula atau molase, gula merah atau molase 1. Jadi 10-3-1 rumusnya. 10-3-1 ya. 10-3-1. Nah, jadi itu. Nah, ini untuk wadahnya kita pakai 60%. Jadi jangan penuh kan, misalnya 10 liter. Jadi 6 liter saja itu isi airnya. Airnya ya. Kalau penuh kan nanti meluber. Jadi wadahnya itu diisi 60%. Nah, jadi kita buat, masukkan situ, campur, kemudian ditutup. Nah, kemudian kan ini ada gas dia biasanya. Kalau ini usahakan pakai yang mulut lebar kan. Karena dia kan kalau pakai ini bisa kan, tapi harus rajin-rajin dibuka kan. Atau dikasih selang bisa juga kan. Biar apa itu Pak? Untuk mengeluarkan gas tadi, supaya jangan meletup. Nanti bisa ini ulang tahun dan jadi dikasih itu untuk mengeluarkan gas itu tadi maksudnya. Kalau biasa seminggu dia kan ada gas kan, seminggu tuh proses fermentasi yang masih kuat dia. Tambah lama dia kan tambah sedikit. Nah, untuk ekoenzim ini memang kita harus buat karena tidak ada dijual, tidak ada. Iya. Jadi Dr. Rosukon sebagai penemu formulanya memang tidak diperjualbelikan, makanya tidak dipatenkan. Kalau dipatenkan kan kita harus ini minta ada fee kalau kita buat ini. Nah tapi tidak, Dr. Rosukon murni untuk ini menjaga lingkungan. Nah, sebagaimana diberitahuan Pak Haris tadi bahwa murni untuk lingkungan. Jadi yang pertama untuk mengurangi gas itu tadi C4 kan, metana tadi kan. Sayur-sayuran organik itu kan busuk itu dia metana. Itu disebut gas rumah kaca ini. Itu yang jadi dunia semakin panas itu gara-gara itulah salah satunya kan. Iya. Kalau boleh tahu ini Ibu, Bapak tahannya berapa lama ya Pak ya ekoenzim ini ya? Ada masa waktunya nggak sih untuk kedepannya, seperti makanan gitu, expirednya kapan gitu Ibu? Ya, kalau untuk ekoenzim ini tidak ada masa expired ataupun kadaluarsanya kayak gitu ya. Justru kalau sudah dipanen kayak gitu, tujuan kita 3 bulan panen itu memanfaatkan kembali wadah yang sudah kita gunakan, kemudian untuk dibikin lagi. Nah, jadi tidak ada expired ataupun kadaluarsanya, tidak ada. Justru kalau sudah panen nanti kan kita pisahkan itu Kak ya. Kita pisahkan antara cairan sama padatan daripada yang tidak terdekomposisi kayak gitu ya, tidak terdegradasi. Nah, itu dua-duanya bisa bermanfaat. Jadi yang sampah-sampahnya kita pisahkan, lalu yang ini kita masukkan ke dalam botol. Semakin semakin lama daripada penyimpanan ini, dengan catatan tadi itu ya, untuk penyimpanannya kita membutuhkan ruang yang
ventilasinya yang bagus kayak gitu kayak. Nah jadi ini untuk ekoenzim ini tidak ada expirednya, justru makin lama makin bagus. Makanya kita masukkan di botol-botol kecil. Tujuannya kalau umpamanya mau digunakan kita pakai dulu yang kecil. Kayak gitu. Yang ini kita simpan kayak gitu untuk berikutnya kayak gitu. Berarti makin lama makin bagus Makin kayaknya Bu bagus, ya, ya, kenapa disimpan gitu. ya. Mbak Tia, kalau di Thailand, di tempatnya penemu daripada rumus ekoenzim, penemu Iya. ekoenzim ini Dr. Rosukon, tadi yang disampaikan oleh Pak Noto, dia punya ekoenzim yang udah umur 30 tahun. Oh, udah lama ya Pak? Iya, jadi Dan kualitasnya masih? semakin lama dia semakin bagus. Oh, gitu. Bahkan kalau udah lewat 30 tahun, itu bahkan sudah lewat 1 tahunan atau 2 tahunan ya. Kalau yang Dr. Rosukon itu udah 30 tahun itu udah kadar yang gulanya itu udah habis. Kalau Ibu Nini mungkin orang kimia mungkin lebih tahu ya. Yang ditakutkan di ekoenzim ini, makanya dia tidak boleh diminum atau dikonsumsi, dimasukkan ke dalam badan tuh karena ada gulanya tadi. Gula ketika fermentasi dia bisa berubah menjadi alkohol, metanol, etanol gitu ya. Dan itu tidak bagus untuk kesehatan. Nah kalau yang Dr. Rosukon yang udah 30 tahun, pokoknya udah lebih dari 2 tahunan itu, dia udah beda, bahkan di sana udah bisa dikonsumsi. Oh, Tapi begitu. ya 30 tahun. 30 tahun dulu ya Iya. Pak ya, memang masanya agak lama ya Iya. Pak ya. Iya. Kalau lagi kepada Bapak Noto ya Pak ya, kalau boleh tahu Bapak, ini pembuatan ekoenzim ini lebih baik menggunakan berbagai jenis sampah organik atau satu sampah organik saja Pak? Dan apakah limbah rumah tangga ini, apa saja limbah rumah tangga yang bisa digunakan untuk membuat ekoenzim? Ya, baik Mbak Tia. Jadi kalau untuk baiknya lebih banyak lebih baik dia kan. Katanya 5, paling tidak 5 macam kan. Ya, tapi kalau di rumah tangga ya tidak apa-apa kan, karena prinsip kita untuk mengurangi sampah. Jadi ada 2, ada 3 tidak apa-apa. Tapi akan lebih baik kalau banyak. Mungkin bisa minta ke tetangga dulu. Minta tetangga 2 macam kan, campur kan. Jadi semakin baik semakin banyak kan, enzimnya kan lain-lain, jadi saling mendukung enzimnya. Masing-masing zat kan, masing-masing buah kan lain dia. Jadi bisa dibuat dari buah ini, kulit buah misalnya mangga kan, kita kupas mangga. Ya, kasih itu tadi kulit-kulitnya, kulit jeruk. Bijinya tidak bisa. Kalau bijinya tidak biasa diurai kan, sulit dan yang kering-kering kayak kulit salak kan susah itu. Jadi yang agak lembut-lembut dan Ini Mbak Tia, dia sebenarnya kalau dari kulit buah itu kan, misalnya kita ambil jeruk ya, jeruk itu kan ada macam-macam bahan kimia yang ada terkandung di kulitnya. Itu sebenarnya dia protektor. Iya. Dia melindungi isi daripada buah itu, sehingga pada saat difermentasi itu protektor itu yang nanti keluar diuraikan oleh mikroba dari fermentasi, secara otomatis ya ada mikroba. Nah itu dan protektor nanti bisa bermanfaat untuk kita pakai untuk ngepel lain-lain ya. Dan tentu saja kalau secara logika semakin banyak semakin bagus gitu. Jadi beraneka ragam protektor yang ada di dalam larutan yang kita buat tadi. Itu sebabnya Pak Noto bilang minimal 5, malah ada yang nganjurin minimal 10. 5-nya itu maksudnya 5 macam Ya. jenis buah dan sayur ya Pak ya? 5 macam minimal. Kenapa? Karena saya tambahkan sedikit. Iya, boleh. Karena semakin banyak bahan organik yang kita gunakan, artinya kandungan dari beberapa macam enzim, misalnya kalau pepaya, papain kayak gitu ya. Lalu kalau umpamanya mangga, tadi kulit mangga itu flavonoid, itu yang mempunyai peranan masing-masing. Jadi kalau kita combine-kan dalam satu kesatuan, melebihin daripada 1 atau 2 macam, artinya kandungan enzim yang ada di dalam ekoenzim ini akan variatif, akan banyak jenisnya, dan kebermanfaatannya pun makin optimal kayak gitu, semakin optimal. Nah seperti tadi disampaikan sama Pak Haris tadi, bahwa di antara kulit sama buah disitulah kandungan enzim yang tertinggi. Kalau pada buah-buahan kayak gitu. Nah kalau sayuran ya itu tadi ya Kak ya, semuanya bisa dimanfaatkan asal catatannya tadi tidak busuk ataupun tidak berulat. Gitu, ya. Enzim tadi seperti protease, amilase,
itu punya manfaat. Kalau seandainya mengapa tadi bisa dipakai untuk rumah tangga, protease itu bisa untuk membersihkan lemak. Jadi kalau untuk mencuci itu bersih, udah pasti karena enzim proteasenya ada. Ya betul ya Ibu Neni ya. Betul. Protease, ada aminase. Ya. Jadi sehingga bisa membantu kehidupan kita, membantu rumah tangga kita sebagai alat pembersih tadi. Pembersih juga. Dan sudah diteliti juga di luar ya itu ya, di India itu kita ngomong yang Indonesia aja, ada diteliti itu 1:1000 itu bisa membunuh bakteri E. coli. Bakteri E. coli itu Ya, bakteri E. coli ya. yang sering Bakteri E. coli itu ada di dalam tubuh kita. Feses. Tetapi kalau di sungai itu biasanya ada juga, dan yang sungai itu merugikan. Kalau dalam perut sih bagus ya untuk membantu pencernaan. Nah itu bisa dibasmi oleh ekoenzim dengan perbandingan 1:1000. 1 mili ekoenzim untuk 1000 mili air. Oh gitu ya. Iya. Ya, kalau boleh tahu Bapak cara pembuatannya ini Bapak Haris gimana sih, atau diparut atau di apa gitu Pak? Kalau boleh tahu. Kalau cara pembuatan seperti Pak Noto sampaikan, kita itu wadahnya yang menentukan berapa banyak air. Jadi wadahnya dulu. Jadi kalau wadahnya 10 liter, artinya airnya 6 liter. Nah, dari air 6 liter itu adalah 10 bagian. Jadi kalau 10 bagian tadi diambil 1 bagian, artinya 10 liter jadi seliter ya. Seliternya itu gula. Atau 1 kilo itu gula. Kemudian 3 bagian itu bahan organik. Artinya 1 kilo kali 3 kilo. Jadi kalau wadah 10 liter yang seperti Pak Noto sampaikan, airnya 6 liter, gulanya 1 kilo, dan bahan organik tadi minimal 5 macam, kalau bisa 10 macam lebih bagus, itu adalah 3 kilo. Gitu. Jadi fermentasi tutup rapat, anaerob seperti Ibu Neni sampaikan, secara anaerob selama 90 hari atau 3 bulan. Kalau ekoenzim sendiri nih Bapak Aris, apakah sudah disosialisasikan sebelumnya kepada masyarakat? Mungkin sudah. Banyak yang belum tahu juga, mungkin ya. Sebenarnya ekoenzim, seperti baju yang saya pakai ini tahun ketiga untuk ekoenzim Nusantara. Kalau ekoenzim sendiri di Indonesia udah lebih dari 10 tahun, dan penemuan kan udah 40 tahunan. Di Indonesia udah lebih dari 10 tahun. Nah untuk komunitas ekoenzim Nusantara itu sudah masuk ke tahun ketiga, jadi udah ada 3 tahunan, dan selama 3 tahun ini kami di dalam komunitas mengajak teman-teman kita di komunitas sudah sosialisasi kemana-mana. Misalnya baru-baru ini aja kita sosialisasi di ibu-ibu PKK Kelurahan Kramasa dengan Ibu Neni. Ada satu lagi Ibu Salfitri yang selain dia penggiat ekoenzim, dia juga di bank sampah. Jadi kita ajak orang-orang lingkungan, dan termasuk ini yang istimewa nih Pak Sudarnoto, ini orang lingkungan. Iya, Pak Noto ya biasa. Pak. Berarti dengan cara mensosialisasikan dengan seperti ibu-ibu PKK ya Pak ya, lewat kalau Ibu Neni ke ini ya, mahasiswa ya Bu? Mahasiswa ya Bu ya. Mahasiswa dari yang terdekat dulu, tingkat RT kayak gitu ya, tingkat RT di rumah tangga dulu. Saya kenalkan dulu sama keluarga saya, anak saya libatkan, suami saya libatkan kayak gitu ya. Mulai dari mencari bahan baku sampai dengan nanti proses pemanenan. Begitu juga di organisasi khususnya ibu-ibu pengajian, ibu-ibu yang di istri-istri karyawan dari Pusri kayak gitu, itu kita sudah sosialisasi kayak gitu. Tapi juga kepada mahasiswa ini bisa juga nantinya untuk jual kembali mungkin juga, tapi tidak boleh. Tidak. Kalau tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Ya, kita ada prinsip ini karena untuk sosial, kayak itu benar-benar untuk diberikan. Jadi kalau ke mahasiswa itu saya pengenalan itu tadi, tujuannya itu tadi memanfaatkan limbah organik. Kebetulan saya ngajar kimia organik, jadi saya terapkan nih dari mata kuliah yang saya pegang, saya ampuh, itu saya berikan untuk praktikumnya, salah satunya membuat ekoenzim. Begitu juga di mata kuliah biokimia, karena kebermanfaatan yang banyak ini, makanya salah satunya juga saya memberikan satu ide untuk penelitian mereka nantinya. Iya. Gitu.
bisa dikasih tahu juga kepada orang tua di rumah ya Bu ya, daripada uang belanjanya dibelikan dengan pembersih cairan pembersih yang komersil, lebih baik menggunakan sampah-sampah dari sayur dan juga buahan dibuat seperti ini ya Bu ya. Itu salah satu tadi menambahkan dari Pak Haris, manfaatnya selain tadi yang disampaikan untuk lingkungan, untuk rumah tangga, kemudian lingkungan itu mencakup tanah, air maupun udara, juga hemat akan biaya karena murah. Betul, baik. Sekarang ke Pak Noto nih Bapak, bagaimana sih Bapak cara kita mengetahui kalau pembuatan ekoenzim ini sudah benar Pak? Ya, baik Mbak Tia. Jadi kita tahu bahwa ekoenzim yang kita buat tadi sudah baik. Pertama dari bau kan, fermentasi kan baunya asam-asam segar kan. Jadi, kalau secara ilmiahnya kita ukur kan. pH-nya di bawah 4 gitu kan. Ya, kalau pH di bawah 4 artinya baik gitu. Jadi yang pertama bau tadi, kemudian kita ukur pH-nya di bawah 4 berarti bagus kan. Begitu matanya. Oke, pH-nya tadi ya Pak di bawah ya. 4 ya. Di bawah 4 ya, untuk mengetahui apakah pembuatan dari ekoenzim ini bagus atau enggak. Baik Ibu dan Bapak, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel Maju untuk semua. Ya Sobat Lingkungan dan Pertanahan, kembali lagi di Rabu Podcast bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel Maju untuk semua. Kembali lagi dengan para narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Kembali juga kita membahas tema kita tentang ekoenzim. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui cara ekoenzim itu yang benar seperti apa, sekarang saya ingin bertanya kembali kepada Bapak Noto, ini bagaimana tanda ekoenzim yang gagal difermentasi, Bapak? Baik, makasih Mbak Tia. Jadi, seperti saya katakan tadi, yang bagus tadi kan yang baunya harum, asam-asam segar kan, dan pH-nya bawah 4. Nah, jadi untuk tanda-tanda yang gagal, salah satunya dia ada belatung gitu biasanya. Biasanya ini kurang kedap dia tutupnya, kan kurang kedap dia, jadi ada masuk udara. Kurang rapet ya Pak ya? Iya, kurang rapet dia. Jadi bagusnya ditambah plastik lagi, dilap, sehingga memang udara tidak masuk ke situ. Karena kalau masuk itu tadi bisa timbul belatung, mungkin jamur hitam dan mikroorganisme yang jahat yang masuk, yang tidak baik ya. Itu Pak Tia. Ya. Mungkin boleh ditambahkan oleh Bapak Aris, Bapak? Baik, kalau saya justru dari awal sampai hari ini itu tidak ada yang gagal. Karena intinya kalau kita buat secara anaerob atau kedap udara seperti yang disampaikan oleh Ibu Neni, itu udah pasti 100% jadi. Jadi sebenarnya mudah sekali. Hanya kadang-kadang kalau seandainya ada yang terbuka tanpa kita periksa, kemasukan udara ya ke dalam, atau bawa mikroba yang jahat gitu ya, memang bisa misalnya tadi berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Noto tadi. Misalnya dari aroma dia akan misalnya aromanya bau pesing ya, atau bau got gitu ya, tapi sebenarnya itu masih bisa diperbaikin. Jadi tidak ada istilah gagal kalau kita mau mengikuti kiat-kiat tersebut, apa yang sudah disampaikan oleh penemunya. Misalnya contoh tadi kalau jamur hitam, itu kita keluarkan aja jamurnya, kita jemur selama setengah jam setiap pagi. Nanti 3 hari kemudian coba lihat, kalau sudah bagus, itu udah bisa dipakai lagi ke kita. Ibu Neni mau tambahkan? Boleh Ibu ditambahkan? Iya. Jadi untuk mengakses betul tadi sebenarnya kalau tadi ditanya kegagalan, sebenarnya tidak ada kegagalan. Tapi kadang-kala kalau orang kita ini nengok kok sudah jadi ini, kenapa baunya tidak seperti yang Pak Noto tadi sampaikan, apalagi pas diukur misalnya pH-nya, apalagi ngelihat kok ada binatang-binatang. Nah itu tadi, karena hal-hal itu terjadi yang pastinya itu tidak kedap. Jadi kalau saya itu sekarang ini menggunakan bukan hanya lakban, tapi saya kedapkan lagi, saya ikat lagi dengan karet ban dalam motor. Oh, yang hitam itu ya Bu ya? Memanfaatkan lagi kan, memanfaatkan ini si
sisa-sisa dari limbah daripada ban dalam motor itu saya kedap kayak gitu. Kemudian saya lakban lagi saking pengen kedapnya itu ya. Kemudian memposisikan daripada produk untuk fermentasi kita yang kita lakukan untuk mendapatkan ekoenzim itu ditempatkan di tempat yang baik. Pokoknya dengan hati yang gembira. Saya itu sambil nyanyi, sambil bernasyid ya kayak gitu, bersalawat. Sehingga hasilnya juga karena ini benda hidup loh, Mbak. Kita bicara ini makhluk hidup loh. Makhluk hidup. Ya, karena apa? Ini kan yang main ini mikroba kayak gitu, mikroba kayak gitu. Jadi kita bawa happy, kita berharap besar semoga ini ada kebermanfaatan sehingga hasilnya pun insya Allah kayak gitu. Positive vibes ya Bu ya, kalau kata anak muda zaman sekarang. Oke Bu, tadi kan kadang-kala ada gagalnya ini Bu ya, yang mungkin yang belum terbiasa membuat ekoenzim ini sendiri. Bagaimana sih Bu cara mengantisipasi ketika kita mengalami kegagalan dalam membuat ekoenzim ini? Nah, seperti tadi yang mungkin disampaikan oleh Pak Noto, ada jamur hitam tadi ya, jamur hitam ataupun belatung. Ya kalau saya sama seperti Pak Aris belum pernah mengalami kegagalan, sehingga saya sering menyampaikan juga sama rekan-rekan kayak gitu, kalaupun gagal kita bikin happy, kita buang belatungnya, kita buang jamur hitamnya, kita jemur kayak gitu, kemudian nanti insya Allah dia akan kita perbaikin lagi dengan menambahkan molase kayak gitu, lalu kita tutup yang rapat, mudah-mudahan nanti hasilnya lebih bagus. Kalau Bapak Aris sendiri Bapak? Ya, kalau ada seperti tipsnya? yang Ibu sampaikan, Ibu Neni sampaikan, saya punya teman-teman yang pernah mengalami hal-hal seperti itu. Sebenarnya itu masih bisa dipakai kembali. Misalnya jamur tadi kalau taruh di tanah, diletakkan di tanah, itu jadi pupuk bagus untuk tanah. Dan kalau ekoenzimnya anggaplah kita tidak mau pakai, kita masukkan ke got, gotnya bisa bersih. Jadi mikroba yang baiknya masih ada di situ. Jadi masih walaupun dalam kondisi seperti itu ya, itu masih bisa membantu bumi. Jadi sebenarnya tidak ada yang gagal ya. Masih bisa membantu bumi. Termasuk belatung-belatung tadi kalau ditaruhkan di tanah itu juga jadi makanan bagi tanaman, jadi pupuk bagi tanah. Itu bukan suatu kegagalan Bapak ya, karena masih bisa dimanfaatkan yang tadi ada belatung ataupun juga jamur tadi ya. Termasuk satu lagi Mbak Tia, kalau tadi Ibu Neni sampaikan misalnya ada bahan-bahan tertentu yang tidak boleh dipakai. Sebenarnya bahan-bahan apapun boleh sepanjang dia organik. Hanya saja kalau mengharapkan yang harum, yang bagus, ya kita harus pilih yang bagus. Dan tentu saja karena ini makhluk hidup, ya ada mikrobanya. Mungkin Mbak Tia pernah baca The Miracle of Water. Itu kalau kita bisa bacakan doa, walaupun air putih aja itu bisa berubah menjadi air yang bagus. Apalagi ini kalau dibacakan dia akan sangat bermanfaat ke kita. Yang penting kita lakukan ini adalah untuk membantu bumi. Bumi adalah rumah kita. Iya, betul sekali. Kembali lagi kepada Ibu Neni nih, Ibu, mungkin bisa dijelaskan secara detail lagi nih, Bu, gimana sih cara menggunakan ekoenzim ini? Apakah ada cara lain begitu? Jadi itu kalau misalnya untuk apa nih ya, dari segi misalnya untuk tanaman kayak gitu ya. Kalau untuk tanaman yang jelas tadi seperti disampaikan, ini harus tetap diencerkan dengan takaran-takaran tertentu. Jadi kalau misalnya untuk kolam dia harus 1 banding 1000 ya. Kalau untuk air kayak gitu misalnya saya menggunakan untuk akuarium. Akuarium itu saya biasanya pakai alat semprot. Alat semprot yang sudah saya takar itu saya semprot aja paling 7 kali kayak gitu. Dilap ya, Bu? Masukkan ke air kan biasanya kalau umpamanya aeratornya penyaringannya itu kan penuh kayak gitu ya. Jadi dia bersih, atau kadang-kala ada jamur di di akuariumnya itu loh Mbak. Nanti rontok dengan sendirinya. Saya membuktikan itu. Sudah dibuktikan sendiri ya, Bu? Sendiri. Kemudian tadi kalau yang untuk rumah tangga yaitu bisa kalau umpamanya kita pakai langsung mungkin agak ada beberapa orang yang masih agak kurang seret kayak gitu ya. Mungkin dengan menambahkan juga mungkin sedikit deterjen atau alat cuci piring kayak itu ya, bahan cuci piring itu, tapi ditambahkan juga dan ekoenzim bertahap kayak gitu. Kalau untuk di rumah tangga saya membuktikan insya Allah saya udah tidak pakai lagi yang namanya bahan-bahan untuk pengepel itu yang harus beli kayak gitu. Saya memanfaatkan betul-betul dari ekoenzim. Kemudian
Kemudian kalau untuk udara juga, misalnya di AC, itu tadi saya bilang tadi bahwa ampas daripada ekoenzim maupun cairan ini semuanya bermanfaat. Jadi kadang-kala saya ampasnya itu bisa dimanfaatkan, kita keringkan untuk pengharum ruangan. Atau dari ekoenzim ini sendiri, cairan ekoenzim ini sendiri kita cairkan, kita masukkan di alat humidifier kayak gitu, kita nyalakan, itu bisa mengharumkan ruangan kayak gitu. Kemudian ampas itu juga kalau umpamanya kita ambil, kita blender, kalau kita punya WC yang mampet atau saluran air yang mampet, itu kita bisa setelah kita blender kayak gitu, kita letakkan dalam waktu satu malam atau 12 jam, insya Allah akan terurai. Karena apa? Di dalam ekoenzim ini banyak mikroba. Iya. Nah, jadi dia menguraikan. Jadi kita tidak perlu soda api. Nah, gitu. Jadi benar-benar pure, ini merupakan bahan organik dari alam untuk alam, kemudian kembali ke alam. Iya. Kembali kepada Bapak Aris sebagai PIC dari komunitas Ekoenzim Nusantara ini, Bapak, kalau untuk di komunitas sendiri adakah cara lain Bapak dalam penggunaan dari ekoenzim ini sendiri? Kalau tadi udah disampaikan oleh Bu Neni untuk tanah ya, mungkin kalau saya testimoni salah satu teman itu dia punya kolam kecil di depan, ada ikan itu untuk supaya airnya tidak keruh, dia menambahkan ekoenzim ke dalam kolam tadi, dan kolam tadi dia tidak pernah bersihkan. Saya pernah ke sana 1 tahunan, dia bilang saya tidak bersihkan, airnya jernih. Iya, jadi memang salah satu kemampuan ekoenzim adalah untuk membantu memperbaiki kualitas air. Tapi tidak mematikan makhluk hidup yang ada di kolam ya Pak ya? Atau sebelumnya dikeluarkan dulu ikannya atau gimana itu? Bagus sekali ini pertanyaannya ya. Penasaran ya Pak. Ekoenzim tadi seperti Pak Noto sampaikan, ini asam. pH-nya 4 ya ke bawah, itu yang bagus. Jadi kita harus encerkan kalau untuk kolam itu 1:10.000, 1 mili itu untuk 10 liter. Berarti encer sekali kan 1 mili. Ini kan satu tutup itu sekitar 2,5 mili yang kecil ini. Artinya dia untuk 2,5 berarti 25 ya. 25 liter. Satu tutup kecil ini untuk 25 liter. Dan atau bisa lebih encer lagi 1:100.000. Jadi nanti kita lihat sendiri, kita observasi bagaimana kondisi airnya. Kalau saatnya kondisinya udah bagus, kita boleh stop. Kalau ibu tadi itu suka-suka dia. Jadi kalau pas sudah keruh ya masukin. Tapi dengan takaran sekitar 1:10.000. Harus ada takarannya. Ya, mungkin kalau yang udara mungkin Pak Noto ada pengalaman. Iya, silakan Bapak boleh ditambahkan di udara. Jadi ekoenzim ini bisa untuk ini juga untuk udara. Misalnya ada di TPA itu kan ada bau-bau itu. Oh iya. Nah, jadi itu bisa kita semprot kan, pakai larutannya diencerkan dengan 1:10.000 tadi, Pak Aris tadi. Dia semprot pakai mobil itu ini. Ini sudah di Sulawesi mana? Di Manado. Manado. Kita ambil Sumsel aja Pak, PMI Pak. Oh ya PMI ini ya. waktu untuk ini COVID. Ya. Oh. Nah, jadi untuk ini kan Untuk membersihkan udara. membersihkan udara. Jadi kan biasanya pakai kimia-kimia itu kan. Bukannya tambah ini sehat, tambah hancur kita, tambah kan ngisap kimia kan tambah rusak ini paru-paru kita bisa. Saya pun waktu pertama COVID kan ada itu tiap kantor kan Semprot-semprot itu ya Pak ya, waktu Saya pandemi enggak ya. mau, saya lewat pinggir saya ngapain. Bunuh diri sama aja. Saya pernah di hotel kan disuruh masuk itu. Enggak mau saya kata. Untuk Nggak jadi BMI nginap. Nah, itu. ke udara, kita ekoenzim Nusantara Sumsel itu kita membantu menyumbang kalau tidak salah sekitar 40 liter ke mereka selama pandemi yang Omikron yang kemarin berat itu. Dan kalau tidak salah di Omikron ya, dan mereka pakai. Dan ini bukan hanya di Sumsel, di seluruh Indonesia. Iya. Ya untuk ini juga bisa untuk hand sanitizer itu. Nah, ya, bisa buat pakai ini. 1:400. 1:400. Jadi kita ambil 1 mili 400 ini kan. Hampir sebotol ini kan. Pokoknya banyak ya Pak ya. Banyak, itu baru yang terpikir aja itu. Iya, Masih betul, banyak lagi betul, yang lain. betul, betul. PMK kemarin penyakit mulut dan kuku di Jawa Tengah ya. Sapi ya waktu itu. Itu banyak terbantu oleh Pakai ini juga ya Pak ya. untuk sebelum ada vaksin dan bantuan dari
pemerintah ya untuk pengobatan sapi-sapi tersebut. Ibu-ibu penggiat, bapak-bapak juga penggiat di Jawa Tengah itu pakai ini dulu. Dan terbukti ya Pak? Dan banyak diselamatkan, kalau tidak salah kemarin ribuan sapi yang berhasil, maksudnya tidak bisa makan, akhirnya bisa makan. Dan luka-lukanya mulai mengering, ya seperti luka di kuku bisa. Jadi Ibu ditambahkan? Kalau saya lihat ekoenzim ini karena tadi sudah disampaikan bahwa mempunyai sejuta manfaat. Jadi kita tadi bicara ikan, saya sudah minta sama mahasiswa saya ekoenzim ini dicampurkan pada pakan ikan. Dia sebagai probiotik ya. Jadi untuk sebagai untuk mengatasi penyakit-penyakit yang ada, misalnya jamur segala macam. Di samping itu juga untuk nambah nafsu makan. Nah, lalu pada air, kualitas air juga bisa dimanfaatkan. Jadi ini ada tahapan itu yang saya bilang tadi. Saya bawa ekoenzim ini ke lingkungan perguruan tinggi kayak gitu. Kebetulan saya mengajar kimia, jadi itu juga saya buka wawasan dari adik-adik saya itu, mahasiswa saya, untuk mendapatkan satu ide penelitian yang sederhana. Kenapa kita harus sulit-sulit mencari penelitian yang membutuhkan biaya yang lumayan besar kayak gitu, kalau di sekitar kita bisa kayak gitu. Jadi itu diaplikasikannya kayak gitu kalau berkaitan dengan ikan tadi. Iya Bu ya. Kalau boleh tahu sendiri Bu, cara penyimpanan dari ekoenzim ini yang baik dan benar itu seperti apa? Ya, tadi sebenarnya sudah disampaikan. Baiklah, terima kasih Mbak Lia. Jadi yang benar itu tergantung ya sebenarnya. Kalau kebiasaan kita setelah dipanen kita masukkan, misalnya kalau umpamanya kita mau memanfaatkan banyak kegunaan, kita butuh kan tidak belum langsung banyak kayak gitu, kita masukkan ke dalam botol-botol seperti ini. Ya, jadi kalau umpamanya mau langsung digunakan, maksudnya dia tidak terkontaminasi, tidak kita buka tutup terus. Gitu. Jadi biarkan dia yang bagian besar kita masukkan ke dalam botol yang besar, kemudian yang kecil yang untuk kita gunakan kita masukkan ke botol kecil. Jadi yang jelas jangan kena sinar matahari langsung kayak gitu. Kemudian kondisi lingkungan itu, ventilasi udaranya itu bagus kayak gitu ya. Seperti itu aja, sehingga yang tadi dikatakan expirednya ada apa enggak, tidak ada. Semakin lama semakin bagus ya Bapak ya, sesuai dengan penemunya 30 tahun semakin bagus ya Bu ya. Baik, mungkin terakhir ini untuk ketiga narasumber kita ini, mungkin dimulai dari Ibu dulu. Apa pesan kepada masyarakat mengenai merawat dan juga menjaga lingkungan dengan ekoenzim? Silakan. Kalau saya coba meninjau dari rumah tangga ya Pak ya, karena ibu rumah tangga gitu. Jadi saya mengajak kayak gitu ibu-ibu ya, anggota keluarga, tidak hanya ibu-ibunya juga, jadi bisa kerjasama antara anak dan suami kayak gitu. Ayo kita sama-sama membuat ekoenzim, di mana kebermanfaatan yang paling utama yaitu kita memanfaatkan limbah, mengurangi limbah, sekaligus menghilangkan limbah yang kita buang sembarangan untuk dijadikan satu cairan yang mempunyai manfaat baik untuk rumah tangga sendiri maupun lingkungan. Seperti itu saya mengajak semuanya, karena biayanya murah, bisa dilakukan dengan secara mudah kayak gitu ya, seperti itu Mbak Tia. Baik, boleh ditambahkan oleh Bapak Aris? Baik, saya mengajak masyarakat Sumsel ya, di sini di kota kelahiran saya, dari kota Palembang, di DLHP, podcast DLHP Sumsel, mengajak semua warga Sumatera Selatan kita peduli kepada lingkungan yang saat ini, kalau merujuk dari PBB ya, itu hanya cuma berapa tahun lagi suhu juga semakin panas, lalu cuaca sudah tidak menentu, itu menandakan bahwa kondisi alam lagi dalam kondisi sakit. Jadi kita warga bumi, kita adalah semua satu keluarga di bumi ini. Mari kita sama-sama bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan sendiri, yang kita makan di rumah, kita olah. Salah satu yang paling murah daripada kita buang ke TPA, kita ubah menjadi ekoenzim. Sesudah jadi, ekoenzim ini bisa membantu kita untuk banyak hal, termasuk bisa membantu
kebersihan yang ada di dalam rumah kita. Mari kita sama-sama Eco-Enzim Nusantara bersama kita bisa. Bersama kita bisa Bersama ya. kita bisa. Boleh Bapak untuk pesannya kepada masyarakat? Ya, jadi saya mengajak masyarakat Palembang khususnya Sumsel, mari kita membuat Eco-Enzim dari rumah tangga. Karena dengan buat Eco-Enzim ini kita akan mengurangi sampah. Jadi sampah yang masuk ke TPA dan tempat pemrosesan air akan sedikit. Karena sekarang kan harga tanah mahal, sebenarnya susah. Jadi kalau kita tidak mengolah sampah, tentu akan cepat penuh tuh TPA itu tadi. Nah, menurut penelitian 50% sampah yang dibuang itu organik kan. Jadi paling banyak sebenarnya. Kita itu nomor 2 kalau tidak salah, sampah makanan yang paling banyak. Nomor 1 Arab Saudi malah. Nah, jadi mari kita olah dari rumah untuk mengurangi sampah organik dan memperpanjang umur TPA itu. Juga memperpanjang umur bumi. Karena kalau banyak sampah dibuang kan itu tadi gas CH4 tadi, gas rumah kaca tadi, metana, akan menyebabkan bumi semakin panas. Jadi mari kita buat Eco-Enzim dari rumah, hangatkan hati, dinginkan bumi jadi. Ya, hangatkan hati, dinginkan bumi ya Pak ya. Sama kita bisa. Baik, pesannya Bapak dan Ibu berarti mengajak untuk seluruh masyarakat ini peduli dengan lingkungan, dengan salah satunya membuat dan juga menggunakan Eco-Enzim yang banyak sekali manfaatnya ya Ibu ya Bapak ya. Baik Sobat di rumah, kita sudah membahas banyak tentang tema kita pada hari ini, menjaga dan merawat lingkungan dengan Eco-Enzim mulai dari rumah tangga. Terkhusus untuk narasumber yang sudah hadir pada hari ini, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Sama-sama, Mbak Terima Tia. kasih kepada Bapak Hari selaku PIC Komunitas Eco-Enzim Nusantara Sumatera Selatan. Terima kasih kepada dosen kita yang cantik pada hari ini, Ibu Dr. Neni Rohyani MTIPM selaku dosen Teknik Kimia Universitas PGRI Palembang dan juga praktisi Eco-Enzim. Dan juga di sebelah saya terima kasih kepada Bapak Sudarnoto STMSI selaku Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis DLHP Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih juga untuk sobat yang sudah menonton. Semoga ilmu yang sudah di-share pada hari ini bermanfaat dan juga bisa diterapkan semuanya di rumah ya Ibu Bapak ya. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Rabu Podcast selanjutnya bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Bapak dan Ibu, Sumsel maju untuk semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum Salam warahmatullahi Eco-Enzim. wabarakatuh. Salam Eco-Enzim. Dan satu lagi Pak, apa ini? 3R. 3R.